Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesya Putra. Saya akan menganalisis suatu peristiwa hukum untuk memenuhi syarat tugas administrasi negara saya. Saya akan membahas perkara korupsi pada video ini. Perkara korupsi sudah lama memberi warna bermacam aspek dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini sudah menjadi perkara yang amat sukar ditanggulangi. Apalagi Muhammad Hatta pernah berkata kalau korupsi cenderung telah membudaya ataupun sudah telah menjadi bagian kebudayaan bangsa Indonesia. Secara sinis, jurnalis asing menyebut keadaan korupsi Indonesia itu adalah is way of life in Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai andil besar terhadap terhambatnya pencapaian tujuan bernegara. Sehingga pada kesimpulannya, segala sumber energi yang dipunyai Indonesia tidak dapat berbanding lurus dengan realitas masyarakatnya. Oleh karenanya, sehingga salah satu metode supaya masyarakat bersejahtera melalui penanggulangan serta pemberantasan korupsi. Jadi, pokok permasalahan dari semua kasus di Indonesia itu adalah tentang korupsi. Mungkin jika kita berhasil membantas semua tindak-tindak korupsi ini, kedepannya Indonesia mungkin akan lebih damai dan akan minim kriminalitas yang akan terjadi. Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Korupsi pada tahap elitis masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit atau pejabat. Selanjutnya, di tahap endemik, korupsi menjadi gurita yang menjangkau masyarakat luas. Dan di tahap yang kritis, pada saat korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik, manajemen tinggi, dan politik tinggi. Kejahatan ini melangkahi otoritas hukum, melewati kemampuan akal sehat, dan melompati jangkauan nilai-nilai budaya dan moralitas. Praktik korupsi terus dan masih terjadi dalam bentuk serta modus yang semakin berkembang seiring perkembangan itu sendiri. Kenyataan ini sangat berbanding terbalik dengan upaya pemberantasan korupsi yang gegap gempita dilakukan selama ini. Rupanya tidak memberikan hasil yang cukup signifikan. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian semua pihak, utamanya bagi pihak-pihak yang berwenang dalam mendesain arah dan pola pemberantasan korupsi ini. Semestinya kondisi kita bisa lebih baik, minim korupsi, tepat, bahkan mungkin lebih, tetapi ketentuan-ketentuan itu tidak ubahnya hanya sebagai karya sastra. Salah satu korupsi sebagai tindak pidana yang akan dibicarakan yaitu tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan yang terdapat dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan dan tindak pidana korupsi merupakan salah satu kelompok dari 7 kelompok tindak pidana korupsi. Pengelompokan ini dikonstruksi dari 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jukto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau disebut juga kelompok pertama korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara dari 7 kelompok yang ada. Yang menarik dari tindak pidana korupsi ini adalah pada mulanya merupakan delik formil atau formil delik, yaitu delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya berorientasi pada perbuatannya dengan mengesampingkan akibat. Tentang keberadaannya sebagai delik formal atau formal delik, ini telah diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003 PPU 4 tahun 2006. Namun pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 25 PPU 15 tahun 2016 mengubahnya sehingga makna konstitusional unsur kerugian keuangan negara disebut menjadi delik material. Menyatakan kata dapat
pada pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari yang telah saya sampaikan tadi, ada 2 poin penting yang menjadi puncak permasalahan. Yang pertama yaitu adalah kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara dan kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana. Pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara adalah berada pada rezim hukum pidana yang berlandaskan pada perspektif rezim hukum administrasi negara untuk melengkapi dan menyempurnakan keterbatasan hukum pidana. Keterbatasan hukum pidana tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara adalah sehubungan tidak memberikan pengertian yang pasti tentang istilah kekuasaan, jabatan, serta pengertian kerugian keuangan negara, dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara berorientasi pada pemulihan kerugian dan hanya dapat diperluaskan atas dasar tanggung jawab pribadi akibat adanya fautes personalis. Pencegahan dalam bentuk pemahaman pengelolaan keuangan negara merupakan bagian penting menutup celah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Demikianlah dari saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.